Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa tentunya, amin. Teman-teman, hari ini saya melakukan land clearing atau pembersihan lahan untuk ladang saya yang akan saya tanami sawit. Insya Allah di bulan 11 rencana saya akan turun ke lahan bibitnya. Jadi ini bulan 6 akhir dan saya sudah mulai pembersihan lahan. Mudah-mudahan nanti selesai tepat waktu di bulan 11 saya sudah bisa menurunkan bibit ke lahan. Amin lah. Minta doanya teman-teman. Semoga semuanya lancar tanpa halangan apapun. Ini saya pekerjakan 2 orang untuk melakukan penebangan dan dibantu saya sendiri. Saya istirahat dulu teman-teman, sharing cerita dengan teman-teman semuanya, berbagi pengalaman. Mungkin teman-teman ada yang sedang melakukan hal serupa dengan saya atau mau baru ada rencana tahun ini atau tahun depan mau buka lahan ya. Ini saya sharingkan apa yang saya lakukan, kemudian berapa sih biaya yang harus saya keluarkan. Jadi untuk intermezzo saja teman-teman, bahwa ini hutan karet ya, milik saya sendiri. Ini kemarin dulunya ditanam karet oleh orang-orang tua, bukan orang tua saya. Dan ini sudah rusak ya dan harus diganti. Mengapa saya ganti dengan sawit? Karena di tempat kami ini karet lumayan cukup sulit untuk tumbuh kembali karena serangan jamur upas, dan tentunya itu menjadi momok yang lumayan cukup besar bagi para petani itu teman-teman. Jadi bisa dilihat bahwa serangan jamur upas ini lumayan cukup ekstrim, bisa 1 hektar tuh habis dalam 1 hingga 2 tahun teman-teman. Ada yang baru tanam belum sampai panen, belum sampai 4 tahun itu sudah habis semuanya dimakan jamur upas, mati atau bahkan dia tidak bisa tumbuh besar. Paling besar hanya sepaha orang dewasa, itu sudah luar biasa kalau di tempat kami. Paling hanya 1 lengan, selengan seperti itulah besarnya untuk karet. Entah di tempat teman-teman apakah mengalami hal yang sama dengan punya kami atau tidak. Saya juga kurang paham itu faktor penyebabnya apa. Apakah cuaca atau memang karet memang sudah tidak cocok di tempat kami. Kalau sawit ya masih agak ringan terhadap gangguan serangan penyakit, meskipun juga semakin kesini semakin banyak juga penyakitnya. Semakin tahu kita bahwa sawit juga banyak penyakitnya teman-teman, atau bahkan tidak bisa dipanen sama sekali, masalah benih dan lain sebagainya. Resiko kerugiannya juga sama besarnya dengan karet. Jadi ya sebenarnya komoditi apa saja sama saja mengandung resiko yang lumayan cukup besar juga, sama lah apapun itu, baik itu kopi dan lain sebagainya, pasti ada faktor yang akan membuat resiko kerugiannya itu besar. Namun teman-teman, sekali lagi ya namanya kita berusaha mencari rezeki dan nafkah ya harus kita lakukan seperti itu. Jadi ini karet ya teman-teman, nanti dibilang bahwa kita ini deforestasi. Tidak, ini memang kebun yang memang sudah kami kelola dari nenek moyang dulu, dan ini memang sudah saatnya untuk replanting kembali atau ditanami kembali karena memang sudah tidak produktif lagi. Sama sih teman-teman, di daerah manapun sawi juga setiap 3 bulan atau 2 bulan sekali juga dibabat dan ditanami kembali. Padi juga seperti itu, wortel juga seperti itu, sama saja. Jadi jangan saling menjudge bahwa yang dilakukan oleh satu kaum itu lebih buruk daripada yang kita lakukan. Jadi sama-sama introspeksi diri dan sama-sama saling menghargai, itu saja teman-teman. Nah, mengapa saya mengambil tindakan land clearing dengan cara yang manual seperti ini teman-teman? Karena yang pertama, ketika saya menggunakan alat berat, faktor penghambat yang pertama itu adalah masalah akses jalan masuk atau membawa alat itu ke lahan saya. Karena di tempat saya itu agak ruwet dan ribet
masalah lewat teman-teman. Mungkin di tempat teman-teman orang-orangnya baik-baik semua ya, jadi tidak ada masalah mau lewat mau tidak, mau gunakan jalan mau apapun mungkin boleh-boleh saja. Tapi kalau di tempat saya, jangankan alat berat, nanti untuk keluar atau akses mengeluarkan buah itu juga lumayan cukup ribet kalau melalui tanah orang lain. Jadi kalau tempat saya teman-teman, harga tanah itu tergantung lokasi. Kalau deket jalan, harganya melambung tinggi. Ada yang murah-murah namun jauh, namun nanti aksesnya juga lumayan cukup sulit untuk mengeluarkan buah atau bahkan untuk melangsir bibit dan lain sebagainya. Itu lumayan agak ribet ya. Itulah kondisinya di tempat kami teman-teman. Entah di tempat teman-teman mungkin tidak ada hal-hal seperti itu ya. Namun ini punya saya teman-teman, yang di sana jalan aspal, jadi sudah kebun saya sendiri, dan ini punya adik saya, dan ini punya saya. Jadi masalah akses jalan tidak masalah bagi saya karena memang punya adik kandung saya sendiri, jadi tidak masalah. Dan tentunya untuk hal yang kedua yang memang menjadi pemberat dari land clearing dengan menggunakan alat berat atau kita melakukan stacking, itu adalah biaya teman-teman ya. Untuk kita seperti ini yang hanya memiliki biaya cepat ya, tentunya hal seperti ini adalah pilihan yang harus kita ambil karena biayanya lebih ngirit-ngirit dikit lah dibanding kita melakukan stacking dengan menggunakan alat berat. Kalau alat berat itu per jamnya sudah berapa ya teman-teman, atau per hektarnya itu sudah 8 juta rupiah kalau di tempat saya. Mungkin sudah bisa lebih dari itu, mungkin di tempat teman-teman masih 1 juta 2 juta ya. Mungkin saja, tapi tempat saya sudah lumayan cukup mahal. Kalau ditebang seperti ini dengan biaya 5 juta sudah bersih ya. Nanti tinggal di lorong-lorong di mana untuk ditanami sawitnya, nanti sambil dicacah-cacah terus, dicacah sampai bersih. Mungkin dilakukan sedikit pembakaran secara sedikit demi sedikit seperti bangkar sampah saja teman-teman. Karena ini masih bulan 6 ya, 6 rencana saya bulan 11 baru mau tanam, jadi 6 7 8 9 3 bulan itu saya lakukan untuk pembersihan lahan secara sedikit demi sedikit tanpa mengganggu kebun-kebun yang lain lah, seperti itu. Mungkin nanti saya cacah sampai lembut, kemudian ya saya lorong-lorong lah, saya sekat-sekat seperti itu supaya nanti mudah menanamnya dan kayunya lebih cepat lapuk seperti itu. Dan tentunya teman-teman, bagi kita-kita yang memang tidak memiliki biaya cukup, itu adalah pilihan yang terpaksa harus kita lakukan. Ya seperti inilah kondisinya teman-teman. Kalau melihat seperti ini ya, bayangan kita kapan selesainya, kapan bisa kita tanam. Namun dengan tekad batu semangat api, tentu semuanya bisa kita lewati. Itu teman-teman, mungkin hanya ini sharing pada video kali ini teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Kalau memang ada manfaatnya, kalau tidak ada ya anggap saja ini adalah humor siang kita hari ini. Mungkin terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.